Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil proyek kami yaitu pendekatan berbasis pembelajaran mesin untuk klasifikasi kualitas anggur. Kami di sini terdiri dari dua orang yaitu saya, Muhammad Gandhi Nur Setiawan, dan teman saya. Oke baik, saya Rifki Udedana. Jadi paper yang kita bahas ini eh, membahas tentang bagaimana kualitas anggur ini memiliki aspek yang sangat penting dalam industri minuman wine. Baik dari sisi kepuasan konsumen maupun nilai ekonomi tinggi para produsen, ini merupakan aspek yang paling penting. Nah, topik permasalahan yang akan kita angkat adalah di mana dalam pengklasifikasian anggur ini para industri minuman wine di berbagai negara masih menggunakan metode tradisional di mana ribuan sampel dari berbagai produk ini harus mengalami proses laboratorium satu persatu. Nah, di mana ini dinilai cukup tidak efisien dan tidak efektif dalam pengklasifikasian anggur. Nah, untuk algoritma pembelajaran mesin ini hadir untuk memberikan solusi dalam pengklasifikasian anggur mereka, di mana algoritma ini mampu mengolah dari ribuan data dan sampel produk ini akan dilakukan pemisahan fitur-fitur penting yang akan nantinya cukup satu proses saja dalam pengklasifikasian anggur. Jadi untuk prosesnya akan diminimalisir dari ribuan proses menjadi satu proses dalam pengolahan data mereka menggunakan metode pembelajaran mesin. Nah, di dalam paper ini terdapat tiga metode yang digunakan yang dinilai relevan dalam pengolahan data yang kompleks, yaitu memiliki data yang nonlinear dan margin antar kelas yang lumayan kompleks. Jadi ada tiga metode pembelajaran mesin, yaitu yang pertama ada neural networks, lalu ada logistic regression, dan ketiga ada support vector machine. Namun dari ketiga metode tersebut, SVM memiliki kualitas yang paling unggul karena mampu memberikan prediksi yang paling akurat dengan kesalahan yang paling minimal. Nah, mengapa kita menggunakan algoritma pembelajaran mesin? Karena algoritma ini dapat memanfaatkan data untuk membuat prediksi yang akurat tentang kualitas anggur. Dari berbagai macam sampel, dari ratusan bahkan ribuan, dapat diolah dengan menggunakan satu proses, di mana proses ini dinilai sangat efisien dan efektif daripada menggunakan cara tradisional yang membutuhkan proses satu persatu. Nah, jadi ini adalah top 3 algoritma yang paling sering digunakan untuk penelitian ini. Nah, yang pertama adalah support vector machine, ada neural networks, dan logistic regression. Nah, ketiga algoritma ini dinilai cukup relevan dalam menangani data kompleks non-linear. Jadi, support vector machine kami pilih karena SVM cukup paling unggul dalam menangani data ini dibanding dua algoritma yang lain. Nah, jadi untuk nanti prosesnya akan dilanjutkan di bab selanjutnya, namun untuk garis besarnya di penelitian ini menggunakan hyperplan untuk memisahkan data kelas baik dan buruknya. Nah, namun kita ini akan menggunakan kernel untuk memisahkan fitur dan kelasnya, dan kita akan menggunakan 4 macam kernel yang dimana nantinya kita akan mencari salah satu kernel yang paling baik dalam menangani data ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian metodologi penelitian. Pada metodologi pertama yaitu ada pengumpulan data, yaitu menggunakan dataset wine Vinho Verde dari UCI Machine Learning Repository, terdiri dari
4.899 sampel wine putih dan 1.600 sampel wine merah dengan 11 fitur kimia utama, yaitu per sampel misalnya yaitu ada keasaman, gula residu, dan sulfur dioksida. Lalu selanjutnya ada yang kedua itu ada preprocessing data, yaitu pembersihan data, yaitu memastikan data tidak memiliki nilai yang hilang atau anomali dengan menghapus data yang memiliki missing value. Selanjutnya ada normalisasi. Data pada setiap fitur dinormalisasi di rentang nilai tertentu agar skalanya di setiap fiturnya itu seragam menggunakan standar scalar di sini, sehingga mempercepat dalam pembuatan modelnya juga. Lalu selanjutnya yang ketiga ada ekstraksi fitur dan reduksi fitur. Ekstraksi fitur ini memilih fitur-fitur kimia utama seperti halnya volatile, gula residu, asam sitrat, dan sulfur dioksida, dan fitur-fitur lainnya. Lalu reduksi fitur ini menggunakan metode seperti PCA atau Principal Component Analysis untuk mengidentifikasi dan mempertahankan fitur yang paling relevan guna untuk mengurangi kompleksitas dalam modelnya. Lalu selanjutnya ada pembagian data. Dataset ini dibagi menjadi data uji dan data tes, yaitu sebesar 80% untuk data pelatihan dan 20% untuk data pengujian, agar hasilnya itu dapat dievaluasi secara objektif. Lalu selanjutnya yang kelima, yaitu ada pengembangan model SVM. Pelatihan model SVM dilatih menggunakan data pelatihan untuk memaksimalkan margin antara wine berkualitas baik dan buruk. Lalu untuk parameter tuningnya, parameter yang digunakan seperti halnya kernel, menggunakan satu seperti tipe kernel, yaitu mulai dari RBF, linear, poly, lalu sigmoid, dan juga untuk regulation C-nya disesuaikan untuk meningkatkan akurasi prediksi. Penyesuaian ini dilakukan dengan teknik seperti grid search atau cross validation. Lalu selanjutnya yang terakhir ada evaluasi hasil SVM, yaitu di sini ada dua, yaitu metode evaluasinya itu menggunakan metriknya itu menggunakan seperti akurasi, lalu ada nilai precision, recall, dan nilai F1 score. Lalu selanjutnya ada analisis p-value-nya, yaitu p-value ini digunakan untuk mengevaluasi tingkat kesignifikansi dari fitur yang digunakan pada model SVM dan pengaruhnya terhadap kualitas prediksi. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan diagramnya, yaitu pertama ada pengumpulan data, yang kedua preprocessing, yang ketiga ada ekstraksi dan reduksi fitur, yang keempat ada pembagian data, yang kelima ada pengembangan model, yang keenam ada evaluasi, seperti yang halnya saya jelaskan tadi. Selanjutnya di sini ada dataset. Nah, dataset yang digunakan seperti yang saya jelaskan dari Vindo Verde, dari UCI Machine Learning Repository, yaitu berisi wine merah dan wine putih. Itu asalnya dari Portugal. Masing-masing sampelnya mempresentasikan karakteristik kimia wine-nya. Jumlah sampelnya total ada 6.499 sampel data, dan untuk wine merah ada 1.600, untuk wine putih ada 4.899. Nah, untuk gambaran dari datasetnya, yaitu dataset wine merah dan wine putihnya itu seperti ini. Nah, untuk grafik distribusi eh, histogramnya dari kualitinya itu seperti ini. Untuk wine merah ada dari 3 sampai 9, untuk wine putih ada 3 sampai 9 juga. Lalu selanjutnya fitur-fitur yang ada di datasetnya itu ada 11, yaitu pertama ada fixed acidity, yaitu tingkat keasaman stabil pada wine. Lalu ada volatile acidity, yaitu keasaman yang mudah menguap dan mempengaruhi rasa yang tidak enak. Lalu selanjutnya ada citric acid, yaitu memberikan rasa segar pada wine. Lalu ada residual sugar, yaitu kandungan gula yang tersisa setelah fermentasi. Selanjutnya ada chlorides, yaitu kandungan garam pada wine. Lalu ada free sulfur dioxide, yaitu SO2 yang bebas membantu mencegah dioksidasi. Lalu ada total sulfur dioxide, yaitu jumlah keseluruhan SO2 dalam wine. Lalu ada density, yaitu kepadatan wine yang mempengaruhi viskositas. Lalu ada pH, tingkat keasaman atau kebasahannya. Lalu ada sulfates, yaitu memberikan kontribusi pada aroma dan ketahanan wine-nya.
Lalu di sini ada alkohol, yaitu kadar alkohol di dalam wine tersebut. Lalu selanjutnya di sini ada label kualitas. Kualitas wine dikategorikan dari skala 0 sampai 10 berdasarkan penilaian dari ahli. Nah, dalam penelitian ini, label kualitas wine disederhanakan menjadi dua kategori, yaitu baik untuk nilai kualitas wine tinggi dan buruk untuk kualitas nilai wine yang lebih rendah. Untuk selanjutnya, kita akan melakukan coba running pada kode yang akan dijelaskan oleh teman saya, Rifki, terlebih dahulu. Oke, jadi ini kita coba run program dari penggunaan kernel linear ya. Jadi dari kernel ini dapat dilihat akurasi model SVM menggunakan kernel ini ada di nilai 76,02 ya. Jadi untuk evaluasi dari dua kualitas yaitu good dan bad, untuk presisi yang good yaitu ada di nilai 78,70, recall-nya ada di 87,95 dan F1 score-nya ada di nilai 83,06. Sedangkan untuk yang bad presisinya ada di nilai 68,11 dengan recall-nya ada di nilai 51,95 dan F1 score-nya ada di nilai 58,94. Nah, untuk confusion matrix-nya ada seperti ini untuk evaluasinya, di mana untuk nilai true negatifnya ada di nilai 591, false negatif ada di nilai 160, true positifnya ada di nilai 81, dan false positifnya di nilai 173. Nah, di sini dapat dilihat sesuai ya dengan presisi good dan bad-nya, di mana untuk penggunaan kernel linear ini dalam menangani data good dan bad dalam klasifikasi kualitinya, good ini memiliki jumlah data yang paling banyak ya untuk diklasifikasikan secara benar. Gitu ya. Jadi untuk akurasinya sesuai, jadi good memiliki akurasi yang lebih tinggi. Nah, di sini ada pendefinisian fitur ya, di mana quality versus residual sugar. Untuk matriks grafiknya seperti ini. Jadi ini cukup jomplang-jomplang, jadi menurut dapat disimpulkan residu tinggi atau rendah ini belum cukup untuk mengklasifikasikan kualitas ya. Jadi seperti contoh residual sugar rendah belum tentu mendapatkan kualitas bagus atau buruk. Residual sugar yang tinggi belum dapat dipastikan juga dapat memberikan kualitas anggur yang baik dan buruknya. Dimana ini nilai 6 ini masih cukup buruk ya, ada di kualitas nilai 5 dan 6. Namun di nilai 4 ini dia untuk nilai residual sugar di nilai 4 ada dua kualitas juga ya, yang memiliki nilai yang sama 9 dan 4, di mana 4 ini jelek dan 9 ini adalah yang paling bagus. Nah, ini agak tidak akurat ya untuk fitur ini. Nah, yang kedua ada fitur free sulfur dioxide. Nah, ini cukup bagus, di mana nilai yang paling tinggi di angka 40 ini dia kualitas anggurnya dinilai paling buruk karena berada di nilai 3, dan dinilai yang cukup stabil dimulai di nilai 6 ke atas ini ada di angka di antara 20 sampai 40. Kalau di sini mungkin nilai 35 ke atas. Nah, lalu yang terakhir ada citric acid. Nah, di sini dimana fitur ini mungkin bisa akan jadi opsi yang akan dipilih ya, karena citric acid ini memiliki grafik yang paling masuk akal dan paling mudah untuk digunakan, karena dimana semakin tinggi citric acidnya
kualitas anggur juga semakin baik pula, di mana di angka kualitas 9 ini memiliki kandungan citric acid dinilai 0,4. Mungkin semakin tinggi citric acid, mungkin kualitasnya akan semakin bagus. Di sini kita masuk ke sesi untuk testing datanya. Kita coba input untuk kategori red wine ya. Nah, kita coba ambil dari kolom dari dataset. Nah, di sini kita coba masukkan ke kolom yang ketiga ini ya. Nah, di sini ada parameter yang harus kita masukkan. Kita sisakan untuk kualitas ya. Untuk yang nilai ini adalah kualitas. Jadi dapat dilihat eh, di sini nilai yang tercatat 5 ya. Jadi otomatis kategori yang akan dikeluarkan adalah kualitas buruk karena kualitas yang baik ini memiliki nilai sama dengan atau lebih dari 6. Seperti itu ya. Coba kita masukkan. Nah, benar ya, sesuai dengan dataset yang sudah ada di mana dari berbagai parameter ini muncul klasifikasi bed untuk kategori red wine. Nah, kita lanjut ke kernel polinomial. Nah, di sini akurasinya tercatat lebih tinggi ya daripada kernel linear, di mana terdapat nilai 76,32 untuk rata-rata akurasi yang dikeluarkan dari kernel ini. Nah, untuk pemisahan evaluasinya di sini untuk nilai presisinya 77,96, recallnya 90,03, ya lumayan tinggi ya. Untuk event skornya ada di nilai 83,56. Nah, untuk presisi bednya ini lumayan cukup tidak jauh selisihnya ya, ada di 70,74, recallnya di 48,65, lumayan jelek. Untuk F1 skornya dinilai 87,65%. Nah, kita lihat untuk confusion matrixnya, untuk nilai true negatifnya di sini ada untuk eh, klasifikasi good di sini ada 605 ya. Lalu yang untuk false negatifnya ada nilai 171, untuk klasifikasi bednya di 67, dan sebagai true positif, dan untuk false positifnya dinilai 162 ya. Tetap klasifikasi good lebih besar daripada klasifikasi bad untuk presisi evaluasinya seperti itu. Nah, untuk matriks evaluasi fiturnya masih sama ya seperti kernel sebelumnya. Masih sama, tidak berbeda jauh. Masih citric acid yang dinilai cukup paling unggul ya, yang mungkin akan dijadikan opsi paling penting, fitur yang paling penting yang akan digunakan untuk mengklasifikasikan kualitasnya. Nah, kita coba untuk testing programnya. Kita akan coba kita menggunakan coba kategori white. Sekarang kita coba kategori uh, white wine. Oke, kita menggunakan data untuk klasifikasi kualitas yang baik ya. Ini dinilai 6 dalam kolom satu ini. Kita coba copy fiturnya. Nah, kita sudah masukkan ya, otomatis sesuai dari kolom kualitas ini ada di nilai 6 yang harusnya nanti hasilnya dia akan good. Oke, masih oke ya, berarti dari keempat kernel ini eh, mungkin masih masih cukup baik untuk mengklasifikasikan kualitasnya. Mungkin untuk akurasinya berbeda-beda ya. Nanti akan dilanjut untuk dua metode yang lain. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan eh, kode untuk
kernel yang menggunakan sigmoid. Yang pertama kita yaitu membaca dataset seperti sebelumnya, yaitu dilanjutkan dengan menambahkan kolom type untuk masing-masing wine, yaitu red dan white, lalu menghapus outlier menggunakan nilai kuartil, lalu selanjutnya kita akan memilih fitur untuk model, lalu mengubah kualitas menjadi kategori good dan bad menggunakan jika di bawah 6 itu dikategorikan sebagai bad, lalu dikategorikan sebagai good jika nilai kualitinya itu sama dengan atau lebih dari 6. Lalu kita akan mencoba selanjutnya itu menggunakan normalisasi, menggunakan standar scalar, lalu mengurangi dimensi fiturnya menggunakan PCA, yaitu sebanyak 95%. Mengambil komponen yang mencakup 95% dari variannya, lalu membagi dataset menjadi 20% untuk testing dan 80% untuk training. Selanjutnya untuk parameter grid search-nya ini di sini untuk C-nya yaitu sebesar 1, 10, dan 100. Untuk gambarnya seper sorry, maaf, untuk gambarnya itu 0,01, 0,1 dan scalar. Lalu untuk kernelnya yaitu menggunakan sigmoid. Lalu di sini ada certificate k-fold untuk memastikan pembagian dataset yang seimbang. Lalu di sini ada grid search untuk mencari parameter terbaik. Nah, di sini untuk membuat modelnya itu ada di bagian sini. Nah, sekarang menampilkan hasilnya, hasil dari grid search-nya, parameter yang digunakan, lalu prediksi dan evaluasi model SVM, lalu akurasi model, evaluasi precision, recall, dan F1 score untuk setiap kelas, lalu menampilkan laporan klasifikasi, menampilkan confusion metric, lalu selanjutnya visualisasi confusion metric, lalu yang grafik pertama yaitu quality versus dengan residual sugar, lalu yang kedua ada quality dengan free sulfur oxide, lalu grafik ketiga dengan quality eh, dengan citric acid. Lalu kita akan mencoba inputnya untuk input kita akan mencoba inputnya setelah saya jelaskan untuk kernel yang menggunakan RBF. Eh, untuk prosedurnya itu sama seperti yang kernel menggunakan sigmoid, tapi di sini bedanya hanya kernelnya saja yang berbeda yaitu menggunakan RBF. Nah, kita coba run untuk yang sigmoid terlebih dahulu. Nah, kita coba run untuk yang menggunakan kernel sigmoid terlebih dahulu, yaitu hasilnya seperti ini. Kita tunggu karena memerlukan beberapa waktu untuk proses. Nah, untuk hasil dari grid search-nya itu parameter yang digunakan yaitu C1, gamanya itu 0,1, dan untuk kernelnya itu menggunakan sigmoid. Yang ini sigmoid. Untuk akurasinya itu sebesar 75%. Dan untuk akurasi precision-nya untuk good 77%, untuk bad 70%, recall untuk good 90%, dan recall untuk bad 47%. F1 score untuk good yaitu sebesar 83% dan bad sebesar 56%. Dan untuk laporan klasifikasinya itu seperti ini. Untuk confusion metric juga seperti ini. Mari kita coba untuk kode yang menggunakan kernel RBF. Kita tunggu. Untuk confusion metricnya itu seperti ini. Untuk grafiknya pertama seperti ini. Grafik kedua, grafik ketiga. Nah, untuk hasil grid search-nya itu menggunakan C-nya itu 10, gamanya itu scale, dan untuk kernelnya itu RBF. Dan untuk akurasi SVM ini sebesar 80%,
Dan untuk evaluasi performanya, precision untuk good 83%, bad 72, recall untuk good 87, recall untuk bad 64, F1 score untuk good itu 85, dan F1 score untuk bad itu 68. Dan untuk laporan klasifikasinya seperti ini. Dan conversion metric juga akan ditampilkan pada terminal. Nah, dari keempat kernel yang kami coba, RBF menghasilkan akurasi model yang paling tinggi. Oleh karena itu, kami akan mencoba untuk memasukkan input pada kernel yang paling bagus saja. Kita milih red. Nah, di sini untuk kita mencoba inputnya yang ini saja. Misalnya, kita copy. Nah, kita masukkan sini. Kita enter. Nah, menghasilkan prediksi untuk when berdasarkan input tersebut, yaitu good. Mari kita coba untuk yang wine putih. Kita tunggu lagi sebentar. Kita tutup, tutup. Nah, kita coba yang putih. White. Nah, sekarang kita coba yang wine putih. Nah, ini. Kita coba yang ini mungkin. Kita coba. Masukkan. Nah, prediksi untuk when berdasarkan input, good. Nah, seperti itu. Untuk kesimpulannya akan dijelaskan oleh teman saya, Rifki. Oke, baik. Jadi untuk berdasarkan hasil coba model klasifikasi kualitas anggur menggunakan algoritma support vector machine, kernel radial basis function atau RBF menunjukkan performa yang terbaik ya dibandingkan kernel yang lain dengan akurasi mencapai 80%. Jadi kernel ini memberikan keseimbangan yang baik antara precision, recall, dan F1 score, khususnya untuk kelas good. Dengan F1 score-nya dinilai 85,40%. Sementara itu untuk kernel yang lain seperti linear, polinomial, dan sigmoid memberikan akurasi masing-masing sebesar 7602%, 76,32%, dan 75,92%. Namun memiliki kelemahan pada recall untuk kelas bed yang berkisar antara 47,45% hingga 51,95%. Jadi untuk data ini, klasifikasi yang paling baik dilakukan untuk mengklasifikasikan data yang kualitas baik ya. Namun, kernel-kernel ini kurang optimal dalam menangani distribusi data yang lebih kompleks lagi. Jadi, data ini untungnya cukup optimal untuk dilakukan distribusi. Jadi, untuk proses tuning parameter juga membuktikan bahwa nilai parameter C sama dengan 10 dan gamma scale memberikan hasil terbaik untuk kernel RBF, sedangkan kernel lainnya lebih optimal pada nilai C sama dengan 1. Hal ini menegaskan pentingnya proses tuning parameter dalam meningkatkan performa model. Secara keseluruhan, model SVM berhasil memberikan hasil yang lebih dan paling akurat untuk kualifikasi kualitas anggur, meskipun terdapat tantangan dalam mendeteksi kualitas yang bad ya. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan recall dan advance kelas pada kelas tersebut. Oke, baik. Terima kasih. Sekian dari kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin untuk penelitian selanjutnya kita akan mencoba untuk mengevaluasi dan memperbaiki untuk mencoba kualitas pembelajaran mesin menggunakan algoritma SVM ini menjadi lebih baik lagi ya. Untuk penelitian ini mungkin kita akan kembangkan menjadi lebih baik lagi. Oke, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.